Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isroli Febrian dari program studi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memperoleh, menggunakan, dan membuang produk-produk yang akan dikonsumsi. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Lalu, ciri-ciri yang kedua adalah konsumen dapat memilih barang-barang bermerek atau brand yang sudah dikenal luas. Ciri-ciri yang ketiga adalah konsumen bisa memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Lalu ada 5 proses tahapan pembentukan perilaku konsumen. Yang pertama, pengenalan. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Ruang lingkup perilaku konsumen ini berpusat bagaimana individu mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang tersedia, yaitu waktu, uang, dan usaha, guna membeli barang-barang yang mereka konsumsi. Ruang lingkup perilaku konsumen juga mendeskripsikan beberapa bagian atau hal yang penting berkaitan dengan tindakan atau sikap konsumen terhadap sebuah produk atau jasa. Ruang lingkup ini bisa terdiri dari beberapa unit atau kelas, sehingga jika diteliti satu persatu maka akan membantu dalam memaksimalkan apa yang dimaksud dari perilaku konsumen ini. Menurut Kotler dan Keller, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah: yang pertama, budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor tersebut merupakan dasar penentu seseorang melakukan pembelian. Dalam pemahaman perilaku memang tidak terlepas dari pengaruh budaya, sosial, pribadi, hingga psikologis. Hal ini dikarenakan setiap orang tertentu selalu berinteraksi dan mengevaluasi diri sehingga dapat memberikan dampak terhadap perilaku yang dilakukannya. Tujuan dari konsep budaya adalah memahami kandungan makna dari sudut pandang konsumen yang menciptakan dan menggunakannya. Bahasan ruang lingkup perilaku konsumen menurut Dwi Astuti terbagi menjadi 2, yaitu tingkat unit analisis dan arah kajian perilaku konsumen. Unit analisis persis menjelaskan beberapa elemen-elemen yang menjadi bagian dari perilaku konsumen. Sedangkan arah perilaku konsumen adalah
pasar, pengembangan dan evaluasi perilaku konsumen yang beragam. Selanjutnya, ruang lingkup pada arah kajian konsumen terdiri atas kajian perilaku konsumen yang digunakan sebagai dasar pengembangan strategis pemasaran dan evaluasi strategi pemasaran yang sudah ada. Kedua arah kajian ini bertujuan untuk dapat terus meningkatkan kinerja, reputasi dan citra di mata konsumen. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller yang sudah disebutkan pada pembahasan ruang lingkup tadi, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor operasional, faktor psikologis. Faktor budaya pada dasarnya adalah pembagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Faktor sosial terdiri dari 3 jenis, yaitu kelompok, referensi, keluarga, dan peran status. Faktor pribadi juga terdiri dari beberapa jenis, seperti usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Dan yang terakhir adalah faktor psikologi yang terdiri dari 4 jenis, seperti motivasi, persepsi, keyakinan dan sikap, dan karakteristik perilaku konsumen. Belanja online atau e-commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara berupa situs-situs jual beli online atau jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kini belanja online telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang, dikarenakan kemudahan yang diberikan. Orang-orang banyak beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan, seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya. Belanja online juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di toko online. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta reseller dengan menggunakan internet. Selanjutnya, melakukan pembayaran dengan cara mentransfer via bank, e-bank, ataupun COD. Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa perilaku konsumen online adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang secara online. Menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari perilaku konsumen. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.